Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi bedah buku kita kali ini membahas buku Eski SOP Ketukan Tartil Mushaf Madinah halaman 23, mengulik definisi dan fungsi simbol tanwin modifikasi. Pemirsa, sebelum Anda menyimak penjelasan tentang tanwin modifikasi ini, saya menyarankan agar Anda terlebih dahulu menyimak video yang saya upload sebelumnya, yaitu video tentang tanwin asli, agar pemahamannya bisa nyambung. Bila Anda sudah paham apa itu tanwin asli, insya Allah akan dengan sangat mudah menggenapkan pemahaman tentang tanwin modifikasi. Pemirsa, pembahasan tanwin modifikasi ini saya khususkan hanya untuk tanwin yang digunakan sebagai rumusan hukum bacaan ikhfa hakiki. Jadi rumusan-rumusan yang saya sampaikan ini terkait nilai simbol, teknik ketukan, sifat huruf, dan pedoman konversinya, ini dimaksudkan hanya untuk rumusan bacaan ikhfa hakiki saja. Adapun rumusan hukum lainnya seperti tanwin iqlab, tanwin idgham, nanti ada pembahasannya sendiri, insya Allah. Pemirsa sekalian, saya mengulang sedikit bahwa tanwin adalah sebuah simbol yang letaknya menyatu dengan simbol vokal, yaitu menyatu bersama dhammah, kasrah, dan fathah. Jadi, tanwin itu adalah salah satu unsur, salah satu bagian simbol yang ada pada dhammatain, kasratain, dan fathatain. Mari kita lihat bagian simbol yang mana yang disebut sebagai tanwin itu. Pemirsa, pada dhammatain, kode vokalnya adalah dhammah yang merah ini ya. Tanwinnya yang saya warnai dengan warna biru. Tanwin dhammah adalah tanwin yang menempel bersama dhammah. Tanwin berfungsi sebagai instruksi agar Anda menambahkan bunyi N pada dhammah. Contohnya, bila pada suku kata tu ditambahkan tanwin, maka bunyinya berubah menjadi tun. Tun ini suku kata tertutup. Jangan lupa, dibaca pendek. Setelah itu, konsonan penutupnya, yaitu N, di-lock 3 ketukan lagi. Pemirsa, untuk tanwin modifikasi, N-nya dikunci 3 ketukan lagi. Bukan 1 ketukan ya, tapi 3 ketukan. Kalau dikunci 1 ketukan, itu untuk tanwin asli, untuk bacaan idhar. Nah, locking atau kuncian tambahan sebanyak 3 ketukan ini dimaksudkan untuk memunculkan sifat bacaan gunnah, sehingga ikhfa dapat muncul dengan sempurna. Kemudian pemirsa, pada kasratain, kode vokalnya adalah kasrah. Yang biru ini tanwinnya. Tanwin kasrah adalah tanwin yang melekat bersama kasrah. Tanwin berfungsi sebagai instruksi agar Anda menambahkan bunyi N pada kasrah.
Contohnya, bila pada suku kata ti ditambahkan tanwin, maka bunyinya berubah menjadi tin. Nah, tin ini jangan lupa suku kata tertutup, dibaca pendek. Setelah itu, tanwin di-lock dengan menambah 3 ketukan lagi. Jangan lupa, untuk tanwin modifikasi, dia di-lock, dikunci 3 ketukan lagi untuk memunculkan sifat bacaan gunnah. Bacaan gunnah atau bacaan dengung itu harus ditahan 3 harakat. Selanjutnya pemirsa, pada fathatain, kode vokalnya adalah fathah. Yang warna biru ini tanwinnya. Tanwin fathah adalah tanwin yang terletak bersama fathah. Tanwin berfungsi sebagai instruksi agar Anda meng-n-kan, menambahkan bunyi n pada fathah. Contohnya, bila pada suku kata ta ditambahkan tanwin, maka bunyinya berubah menjadi tan. Nah, tan ini suku kata tertutup, dibaca pendek 1 harakat. Setelah itu, tanwin dikunci dengan menambahkan 3 ketukan lagi untuk menyempurnakan sifat bacaan gunnah atau dengung. Pemirsa sekalian, agar semakin jelas perbedaannya antara tanwin modifikasi dan tanwin asli, berikut ini saya tambahkan materi tentang diferensiasi perbedaan antara kedua tanwin itu. Pertama, perbedaannya terletak pada bentuknya. Kita lihat dulu ya, bentuk dan letak tanwin aslinya. Nah, ini yang merah vokalnya, dhammah kasrah fathah, tanwinnya yang biru. Nah, tanwin asli, tanwin dhammahnya menyerupai angka 6 ya. Perhatikan, tanwin dhammahnya menyerupai angka 6. Sebutlah begitu. Sementara tanwin kasrah dan tanwin fathahnya, ia terletak sebangun dengan kode vokalnya. 2 garis pengapitnya terlihat sejajar vertikal. Sementara itu, kalau kita cermati bentuk dan letak tanwin modifikasi, letak dan bentuk tanwinnya berbeda. Kita lihat tanwin modifikasi, bentuk tanwin dhammahnya menyerupai angka 9. Sementara tanwin kasrah dan tanwin fathahnya terletak tidak sebangun dengan kode vokalnya. Nah, kita lihat 2 garis pengapitnya miring diagonal, tidak sejajar vertikal sebagaimana tanwin asli. Nah, pemirsa, cermati perbedaan ini. Jangan diabaikan. Karena kita akan mengambil manfaat dari perbedaan letak dan bentuk tanwin ini untuk membantu pembelajaran Al-Quran kita. Kemudian yang kedua pemirsa, yaitu perbedaan nilai ketukannya. Kalau nilainya beda, maka SOP ketukannya pun akan berbeda. Untuk tanwin asli, ia mempunyai kadar 1 ketukan per simbol tanwin. Yang biru ya, tanwinnya. Kita lagi ngomong yang biru. Untuk tanwin asli, ia mempunyai nilai 1 ketukan per simbol tanwin. Nah, tanwinnya diketuk 1 kali, diketuk setelah ketukan simbol vokalnya. Jadi ketuk dahulu dhammahnya, kasrahnya, fathahnya, masing-masing 1 kali. Kemudian baru ketuk simbol tanwinnya 1 kali. Untuk tanwin asli, nilainya 1 ketukan. Untuk tanwin modifikasi, ia mempunyai nilai 3 ketukan per simbol tanwin. Diketuknya setelah mengetuk simbol vokalnya. Jadi ketuk dulu dhammahnya, kasrahnya, fathahnya, masing-masing 1 kali. Kemudian baru mengetuk simbol tanwinnya sebanyak 3 kali. Cermati ya, bentuknya beda, ketukannya juga beda. Kemudian pemirsa, perbedaan yang ketiga, yaitu perbedaan hukum bacaannya. Di mana
tanwin asli itu adalah representasi bacaan idhar. Tanwin asli hanya untuk bacaan idhar. Sedangkan tanwin modifikasi itu untuk representasi bacaan selain idhar. Nah, tadi saya sampaikan kita lagi bahas ikhfa. Dalam pembahasan ini, tanwin modifikasi direpresentasikan untuk bacaan ikhfa hakiki. Pemirsa, dengan mengetuk simbol sejumlahnya, Anda sudah otomatis menghasilkan bacaan sesuai hukumnya. Kalau tanwin diketuk satu, itu sudah otomatis. Pasti itu idhar. Kalau tanwin diketuk 3, itu pasti ikhfa. Otomatis. Kemudian yang terakhir pemirsa, kita lihat perbedaannya pada sifat. Sifat kedua bentuk tanwin ini. Pertama, sifat ketukan tambahannya. Ini nanti kita lihat akan nampak pada teks konversinya dalam bahasa Indonesia. Pada tanwin asli, locking, kuncian, hanya diberikan tambahan 1 ketukan. Sementara pada tanwin modifikasi, harus di-lock 3 ketukan. Berapa? 3 ketukan. Panjang ya. Kalau panjang mah namanya bukan kunci kali. Tapi dicengkal. Dipalang. Itu ya panjang. Mirip di kampung dulu. Ya, kalau malam hari bapak ibu nanya, kayak lawangnya wis dicengkal apa urung? Maksudnya itu pintu udah dikunci palang belum? Gitu ya. Ini intermezzo aja pemirsa. Jadi ketahuan ya. Kalau Supri itu orang ngapak. Orang ngapak, orang kepenak gitu ya. Selain itu pemirsa, sifat yang lain adalah sifat tebal atau tipis. Ada sifat tebal atau tipis yang harus diberikan pada saat mengetuk tanwin. Untuk tanwin asli, berikan sifat tipis saja. Nggak ada opsi, nggak ada pilihan, hanya tipis. Jadi ketika mengetuk tanwin asli pasti tipis, nggak mungkin tebal. Ketuk tanwin aslinya sambil memberikan sifat tipis. Caranya yaitu dengan menarik kedua bibir. Menarik kedua bibir itu identik dengan tipis. Nah, nanti kita perdalam ya pada saat sesi praktek ya, atau pada sesi pembahasan latihan. Sekarang teorinya dulu ya. Bahwa ketika mengetuk tanwin asli, itu tepat pada ketukan tanwinnya harus diberikan sifat tipis. Saat mengetuk tanwin asli, kedua bibir ditarik mundur. Dengan ditarik mundurnya bibir, itu terbentuk sifat tipis pada tanwin. Nah, pemirsa, untuk tanwin modifikasi, sifat tebal tipisnya tidak tetap. Kadang harus tipis, kadang juga harus tebal. Nanti ada kuncinya ya, ada kuncinya kapan tipis, kapan tebal. Kunci tebal tipisnya itu ada pada huruf setelahnya. Ini saya kasih ilustrasi aja 2 contoh kasus yang mewakili sifat tebal dan tipis. Yang tipis misalnya, bila tanwin modifikasi berhadapan dengan huruf kaf. Kalau bertemu huruf kaf, maka bunyi 3 ketukan tambahannya ditipiskan. Karena sifat huruf kaf itu istifal, tipis. Sambil menipiskan, diikhfakan, disamarkan. Yaitu bunyi N-nya dimiripkan dengan huruf kaf. Jadilah terdengar antara bunyi N dan kaf jadi eng. Tapi eng-nya tipis ya. Tipiskan eng-nya dengan cara menarik 2 bibir. Untuk contoh yang tebal misalnya, itu bila tanwin modifikasi berhadapan dengan huruf qaf. Kalau bertemu huruf qaf, maka bunyi 3 ketukan tambahannya ditebalkan. Mengikuti sifat huruf qaf. Karena sifat huruf qaf itu isti'la atau tebal. Jadi kalau tanwin modifikasi berhadapan dengan huruf isti'la,
ditebalkan bunyi N-nya. Nah, Anda harus hafal tuh apa aja huruf-huruf yang mempunyai sifat isti'la. Dan satu lagi, sambil menebalkan bunyi N-nya selama 3 ketukan, bunyi N-nya juga disamarkan, dimiripkan dengan qaf. Jadilah bunyinya antara N dan qaf. Terdengarlah seperti bunyi eng. Tapi di sini engnya tebal karena bibirnya dimajukan. Nah, jadi ternyata beda ya bunyi dengungnya kaf dengan qaf. Nanti akan kita bahas lagi lebih fokus dan mendalam pada sesi latihan. Nah, pemirsa sekalian, demikian tadi penjelasan tentang definisi dan fungsi simbol tanwin modifikasi. Sudah kita perbandingkan antara tanwin modifikasi dengan tanwin asli. Nah, sekarang Anda sudah tahu detail perbedaannya ya antara kedua tanwin, yaitu tanwin asli dan tanwin modifikasi. Nah, sekian dulu pemirsa, semoga yang secuil kupasan ini ada manfaatnya ya. Menambah wawasan, berguna untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Pelan-pelan, ya, mindik-mindik kita perbaiki satu demi satu. Tetap semangat ya. Semoga sehat selalu. Cuacanya lagi gak bagus nih. Jaga kondisi, jaga kesehatan. Semoga Allah sehatkan kita semua. Tetap rajin baca, rajin nyatet, rajin ngaji. Moga-moga Allah anugerahkan ilmu dan pemahaman terbaik. Semoga ngaji kita ini juga berkah. Sehingga menjadi asbab mahabbah, menjadikan Allah mencintai dan menyayangi kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan kita, melimpahkan rizki yang tiada habisnya buat kita semua. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Akhirnya saya undur diri dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Sampai ketemu lagi pada kesempatan penayangan video tutorial berikutnya. Ma'akumun najah, sukses buat Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.